Hai semuanya, keinginan Indonesia untuk memiliki mobil nasional sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun hingga saat ini, impian tersebut masih belum sepenuhnya terwujud. Salah satu harapan baru datang dari PT Pindad dengan meluncurkan mobil taktis Maung yang dipandang sebagai langkah awal menuju mobil nasional mandiri. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2020, Maung menarik perhatian, khususnya dari Kementerian Pertahanan, sebagai kendaraan taktis yang diharapkan dapat memperkuat pertahanan Indonesia. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Pada awalnya, Maung dirancang sebagai kendaraan militer dengan penggerak 4x4 untuk mendukung mobilitas di medan tempur. Namun, pada Agustus 2021, PT Pindad memperluas pasar dengan merilis Maung versi sipil. Versi sipil ini terus berkembang, dan pada Januari 2023, PT Pindad meluncurkan Maung versi ketiga dengan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN yang lebih tinggi, mencapai 65%. Mobil ini didesain untuk tangguh di segala medan, bahkan dilengkapi dengan pipa snorkel untuk memungkinkan mobil bergerak di dalam air. Meski tampak tangguh, Maung versi sipil dibanderol dengan harga yang cukup mahal, yaitu sekitar 600 juta rupiah. Harga ini masih dianggap kurang kompetitif dibandingkan dengan mobil impor di kelas yang sama, seperti Toyota Hilux dan Ford Ranger. Salah satu penyebabnya adalah mesin Maung yang masih menggunakan basis mesin Toyota Hilux 2494 cc. Kendati demikian, Kementerian Pertahanan tetap memandang penting peran Maung untuk masa depan industri otomotif dalam negeri. Dalam beberapa kesempatan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa Maung akan menjadi bagian penting dalam pengembangan industri otomotif Indonesia. Salah satu fokus pemerintah adalah meningkatkan TKDN hingga 90% dalam 2 hingga 3 tahun mendatang, termasuk pengembangan mesin buatan dalam negeri. Proyek ini didasarkan pada arahan langsung dari mantan Presiden Joko Widodo yang ingin Indonesia memiliki kemandirian di sektor otomotif. Namun menciptakan mesin buatan dalam negeri bukan perkara mudah. Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, mengungkapkan bahwa meskipun pengembangan mesin nasional sudah dirancang sejak lama, kendala terbesar adalah infrastruktur dan dana yang diperlukan untuk produksi mandiri. Pembuatan mesin memerlukan investasi besar, termasuk membangun pabrik baja berkualitas tinggi. Tanpa dukungan pemerintah, proses ini akan sulit terrealisasi. Meski demikian, PT Pindad tetap optimis dan mulai merancang Maung versi listrik yang diharapkan dapat mencapai TKDN hingga 90%. Maung listrik dinilai lebih realistis untuk diproduksi massal dibandingkan dengan versi diesel, karena infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia semakin berkembang. Namun, dukungan pemerintah tetap diperlukan, khususnya dalam hal penyediaan stasiun pengisian daya listrik untuk mendukung mobil listrik nasional. Kesimpulannya, upaya Indonesia untuk memiliki mobil nasional sebenarnya sudah dalam jalur yang benar, terutama dengan adanya pengembangan Maung oleh PT Pindad. Mobil listrik Maung menjadi harapan besar untuk diwujudkan sebagai mobil nasional pertama yang diproduksi secara mandiri di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, impian memiliki mobil nasional tidak akan lagi mustahil. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.